Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kembali kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Allah, kita percaya bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak mempelajari tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, dan kita sudah sampai kepada yang ke-15 yang minggu yang lalu, yaitu tentang Roh Kudus memberi karunia. Masih dua hal lagi yang akan kita perhatikan pada saat ini, dan mudah-mudahan setelah kita menyelesaikan pelajaran ini, kita kembali diingatkan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab ini yang akan membawa kita lebih dekat, bahkan menjadi sama seperti Yesus. Dan itu menjadi keharusan buat kita anak-anak Tuhan. Lagi-lagi saya mau katakan, mau berat, tetapi kita perlu belajar untuk melakukannya. Amen. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa keluar dari zona yang kita anggap nyaman, yang kita anggap sudah begitu saja, sudah baik, sudah enak. Tetapi mungkin kita dituntut oleh Tuhan untuk keluar dari situ dan kemudian kita maju untuk memperhatikan dan untuk melihat bahwa masih ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, baik saudara-saudara, kita akan memperhatikan bahwa yang ke-16 ini yang saya sudah singgung tadi, bahwa Roh Kudus mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Jadi tidak spontanitas, ya, tidak langsung kita kemudian tiba-tiba menjadi sama seperti Yesus, tetapi kita akan coba mempelajari saudara-saudara, dan biar kiranya apa yang kita dengar pada saat ini kita mulai berpikir bahwa kita adalah orang percaya yang juga mempunyai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita perlu hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap, karena kita adalah orang yang percaya, yang tentu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Amin. Kalau kita mengingat kembali awal dari penciptaan manusia, ya, nanti kita akan masuk kepada bagaimana kita nanti diarahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi sama seperti Yesus. Tetapi kalau kita melihat lagi di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26, kalau tidak salah, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, itu segambar, sama dengan jadi kembali ingat sio ya, sio yang dipakai itu kan sio itu sama dengan ya, sama dengan sio apa semua saudara-saudara? Hah? Sio kambing, sio babi, sio kelinci, sio ular, sio naga, sio kuda. Tapi kita tidak pakai sio itu, kita pakai sio Allah. Ya, sama dengan ya, menurut gambar dan rupa kita. Nah, pada waktu manusia pertama diciptakan, siapa manusia pertama? Adam. Lalu kemudian Allah memberikan pendamping buat Adam, yaitu Hawa. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia pertama ini, sama dengan Allah, maka kita mengambil satu kesimpulan di sini bahwa manusia awal yang diciptakan oleh Allah itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah, suci, kudus, dan tidak ada celah. Sebab Allah itu tidak ada celahnya, Allah itu tidak ada dosanya, Allah itu tidak ada salahnya. Lalu dengan berjalannya waktu, kita mempelajari di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, mulailah manusia berubah sikap, berubah cara pandang. Kenapa? Karena diuji, dicobai oleh iblis yang menyerupai ular. Kalau kita kembali memperhatikan di sini saudara-saudara, di dalam ayat 26 dalam Kejadian pasal yang pertama, apa yang dilakukan oleh Allah untuk manusia supaya semuanya dikuasai oleh manusia itu. Betul ya? Jelas sekali dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ular binatang melata ya. Tetapi manusia ketika itu tidak bisa menghadapi cobaan yang diberikan, yang disodorkan oleh ular ini. Sebab kenapa saudara-saudara? Pada waktu disodorkan mulailah mereka berpikir, enak juga ini buah. Nah ini saudara-saudara, mata kita itu biarlah mata yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Sebab mata kita bisa dipakai untuk melihat hal-hal yang kelihatan indah buat pandangan mata, tetapi untuk menjerumuskan manusia pertama ke dalam dosa. Nah ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Padahal kan Allah sudah berfirman berkuasa atas semuanya, yang di laut, yang di udara, yang di darat, semuanya dikuasai oleh manusia. Tetapi oleh karena keinginan inilah saudara-saudara, mengakibatkan manusia harus meninggalkan kemuliaannya, kemuliaan Allah yang ditaruhkan oleh Allah kepadanya, dan kemudian manusia menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara,
Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya, saudara-saudara, kalau sudah berdosa, banyak sekali alasan yang muncul. Seperti manusia pertama. Adam, kenapa engkau melanggar perintahku? Oh, wanita itu yang memberikan. Nah, ini saudara-saudara sifat manusia yang saya boleh katakan termasuk jelek. Dijauhkan Tuhan buat kita. Bukannya mengoreksi saya sudah bersalah di hadapan Tuhan, tetapi justru mempersalahkan yang lain. Tapi di sini tidak ada, amin. Kalau sudah di luar, nggak tahu deh gitu ya. Saudara, ini penting sekali dalam kehidupan kita, supaya benar-benar kita memposisikan sebagai orang percaya yang mengikuti kehendak Tuhan. Memang lagi-lagi saya mau katakan gak gampang. Keegoisan kita bisa menyerumuskan kita kepada perkara yang tidak baik, yang sebenarnya sudah diingatkan, tetapi kita terus saja berargumentasi dengan kebenaran kita sendiri. Akhirnya kalau sudah jatuh terlalu dalam, baru menyadari. Tetapi sebelum kita jauh dari apa yang awal Tuhan berikan, yaitu kemuliaan itu, saudara-saudara, mari kita mau kembali bertobat, berubah, berbalik arah. Bagaimana kita mau menjadi sama dengan Yesus nanti, saudara-saudara? Di mana manusia pertama boleh dikatakan gagal untuk menjaga kemuliaan Allah. Dan kemudian mulai dari keturunannya dosa itu terus dilakukan, diwariskan. Kalau warisannya harta sih tidak apa-apa, tapi dosa seringkali menjadi warisan. Ikutin aja. Memang lagi-lagi saudara-saudara, kalau berbicara tentang perkara rohani, buat tubuh ini sangat bertentangan sekali. Bertolak belakang. Kenapa? Keinginan daging masa mau dihambat dengan keinginan roh. Nah, kapan kita akan menjadi sama dengan Yesus? Kalau seandainya kita menganggap bahwa kita ikutin aja keinginan daging ini. Padahal rencana Tuhan buat orang yang percaya adalah untuk menguasai. Jadi kalau sudah menguasai, saudara-saudara, yang dikatakan di sini baik di laut, udara, dan darat, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri sudah bisa dikuasai belum? Atau masihkah di dalam hati kita muncul keinginan untuk menjelek-jelekan orang, membicarakan orang lain? Nah, itu kan semua kembali kepada diri kita. Amin. Tegang amat saudara-saudara ya. Ada haleluya. Ini penting dalam kehidupan kita, saudara. Penting banget. Kita semua dalam taraf belajar untuk mengarahkan pandangan kita untuk menuju, karena kita sudah dikatakan oleh firman Allah, kita sudah berbuat dosa. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini, semuanya sudah melanggar akan kebenaran firman. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak pernah berdosa, manusianya.
Itulah sebabnya saudara-saudara, kenapa saya selalu katakan, lakukan saja kebenaran firman Allah. Karena di situ kita akan belajar, saudara-saudara, dan sekali lagi saya katakan, kita nggak bisa. Makanya kita perlu Roh Kudus, amin. Yang mendorong kita, mengingatkan kita, memampukan kita, supaya kita berhadapan dengan dunia ini bukan karena kita bisa, tetapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapa yang mampu? Sudah nggak bisa, nggak ada yang mampu di dalam gereja. Karena kita sudah punya kerinduan, puji Tuhan, kita dalam keadaan kekudusan, kesucian dari Tuhan. Pikiran kita mungkin nggak ada yang macam-macam. Hati kita bersih di dalam gereja. Tapi bagaimana kalau seandainya kita mulai keluar di luar sana, diperhadapkan dengan banyak hal? Mampukah kita mempertahankan hati yang suci, pikiran yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Itulah sebabnya saudara-saudara, izinkan Roh itu ada di dalam kehidupan kita, bersama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Dan itu terus bertambah sampai menguasai kita semua, sampai dipenuhkan dengan Roh itu. Sebab kalau misalnya tidak, saudara-saudara, lagi-lagi saya katakan, kita ini manusia yang lemah, kita dibuat dari tanah. Tanah yang kita injak-injak, yang sebenarnya tidak ada artinya, tetapi menjadi berarti karena diciptakan oleh Allah, diberikan rohnya, nafasnya Allah, Roh Kudus dia berikan kepada manusia itu. Supaya apa? Supaya dia menjadi manusia yang hidup dan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Pada waktu dia diciptakan belum dikasih roh, dia masih sama dengan patung. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi seketika dia ditaruhkan roh Allah, mulailah dia bergerak. Dan disitulah ada kemuliaan Allah ditaruhkan kepada manusia itu. Nah, kalau kita sudah menjalankan hal ini, saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya, yang sudah ditebus, kata firman Allah, kita sudah dimerdekakan, maka kita akan mau dikembalikan kepada posisi awal. Sebagaimana dia ciptakan kita, manusia, penuh dengan kemuliaan, mau dikembalikan kepada awal di mana penciptaan itu, supaya orang itu menjadi suci, kudus, murni, dan benar-benar mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke berapa itu? 26 atau 28? Coba. 17. Mulai ayat 18. Kita perhatikan, kita mulai masuk kepada Yesus yang tidak berdosa. Kalau manusia pertama tadi Adam, dia adalah ciptaan yang gagal, tetapi manusia kedua, yaitu Yesus, dia tidak pernah melanggar, dia tidak berdosa. Nah, itulah sebabnya apa yang dia katakan, saudara, di dalam ayat ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
ini kembali kepada Yesus. Bagaimana kemuliaan Allah itu diberikan kepada manusia Yesus, itu kembali. Dan segala kuasa dikatakan, baik di sorga ataupun di bumi, laut, udara, dan di darat, semuanya ada di dalam kekuasaan Yesus. Tidak ada yang terkecuali. Bukankah Yesus pada waktu berada di danau, ombak begitu kencang, dan dia memerintahkan ombak itu untuk berhenti. Ombak itu berhenti, mewakili kekuasaan Yesus untuk semua yang ada di air. Pohon, Yesus bilang, engkau tidak akan berbuah lagi. Menjadi keringlah pohon itu, mewakili yang di darat, di atas, di udara. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara. Ketika Yesus ingin memberikan pesan ini kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi untuk berbuah, menjadikan setiap orang menjadi murid Tuhan. Tetapi diawali dengan perkataan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, kemudian kita masuk di dalam ayat yang berbicara tentang roh yang akan mengantar kita, membawa kita menjadi sama seperti Kristus. Kita perlu jalani dan kita perlu kembali bagaimana Yesus berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini. Mungkin kalau sorga ya kita tidak bisa bikin apa-apa, saudara-saudara ya. Tetapi semua yang ada di muka bumi ini, kuasa yang sama dan di dalam Yesus, Dia berikan juga kepada orang percaya. Dan itu harus kita jalani, harus kita miliki, harus kita rasakan, saudara-saudara. Sudah punya kuasakah mulut kita? Kita dalam keadaan sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, hei sakit keluar. Sakit itu langsung disembuhkan. Kita punya kuasa. Jadi Roh Kudus mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini berbicara tentang peristiwa Musa. Pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, meminta 10 hukum, ya, diberikan 10 hukum, 2 loh batu. Pada waktu dia turun, Musa penuh dengan kemuliaan Allah. Dan orang Israel tidak sanggup menatap muka dari Musa, sebab Musa penuh dengan kemuliaan. Lalu kemudian mereka memakai selubung, ya, dikatakan berselubung. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi sudah berbicara kepada orang yang percaya, yang tidak lagi berselubung. Oleh karena
tidak sanggup melihat kemuliaan Allah. Ya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita dibawa oleh roh itu untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dengan Yesus, berbicara dengan wujud Yesus. Itulah sebabnya kita dibawa untuk menjadi sama seperti Yesus. Siapa yang membawa kita? Roh Kudus. Mudah-mudahan kita mulai menyadari dan mulai berpikir bahwa roh itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting dalam hidup kita. Sebab kalau misalnya kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi sama seperti Kristus. Kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Kita kan sudah belajar beberapa bagian yang kita sudah pelajari. Roh Kudus itu memberikan jalan keluar yang terbaik, memerdekakan kita. Ikatan-ikatan dosa dimerdekakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita perlu belajar lagi-lagi lakukan firman Allah. Amin. Ada haleluya, saudara. Atau mungkin ada yang berpikir, saya baru ingat kemarin-kemarin, saya contoh lagi. Yesus kan tidak ditulis dia dalam Alkitab bayar perpuluhan apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Yesus pernah berkata begini, berilah kepada raja apa yang menjadi hak raja, berilah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi kira-kira saudara, Yesus bayar perpuluhan enggak? Hah? Enggak tertulis. Sebenarnya saudara, Yesus pun digambarkan seperti kalau tidak Melkisedek, di mana Abraham memberikan 1/10 dari hasil yang didapatkan kepada Melkisedek. Lalu kemudian ada argumentasi itu kan di dalam perjanjian lama. Coba baca di dalam Ibrani, ada tuh. Ibrani di perjanjian lama atau baru? Diingatkan kembali. Diberikan gambaran bahwa orang Lewi pun, kami hamba Tuhan beri perpuluhan. Kami yang mengajar memberikan 1/10 dari apa yang menjadi berkat kami. Jadi bukan saudara-saudara saja yang seperti maksa amat. Enggak, saudara. Tapi bukankah ini adalah bagian dari kebenaran firman Allah yang perlu kita belajar lakukan? Ada di Padang, saudara-saudara, hamba Tuhannya ekstrim dan memang mereka diberkati. Dan kalau tidak salah semua jemaat bayar perpuluhan. Kalau dia tunda dua minggu mungkin, didatangi nama gembalanya di Padang. Kamu mau diberkati apa tidak? Iya. Dan semua jemaat diberkati. Mereka bikin gereja pakai lift. Melakukan firman memang rasanya susah.
Tapi lagi-lagi saya mau katakan, kalau kita melakukan firman, belajar melakukan firman, maka kita kan nggak berutang. Betul nggak saudara? Berikan kepada raja, pajak kita perlu bayar kepada negara. Kita makan di restoran ada pajaknya. Listrik, air, dan lain sebagainya ada pajaknya. Kita perlu bayar. Berikan kepada raja apa yang menjadi haknya raja. Tapi Tuhan pun minta, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan kalau kita melakukan, saudara-saudara, maka kita terlepas dari utang. Coba di perusahaan, saudara, kalau tidak benar bayar pajaknya, nanti satu kali dia akan kena batunya. Tapi kalau untuk Tuhan, sudah ditegur, sudah diingatkan, nggak apa-apa ini. Ada haleluya, saudara. Jangan-jangan ada yang menganggap Bapak Gembala di mata duitan. Enggak, saudara-saudara. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak sama seperti pendeta yang saya bilang di Padang tadi. Kalau saudara tidak bawa perpuluhan, saudara didatangin. Tidak kan? Coba kalau saya misalnya seperti itu, tidak ada ini orang-orang, tidak ada yang masuk gereja nanti. Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua dari hal berbicara tentang melakukan firman Allah, bukan hanya satu hal ini, sudah banyak dalam firman Allah. Melakukan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara, supaya benar-benar ketika kita minta Roh Kudus penuhi saya, Dia akan penuhi kita. Saya ingatkan lagi, Roh itu adalah kudus, Dia adalah Allah sendiri. Dia akan menempati tempat yang kudus, yang suci, yang layak untuk Dia tempati, saudara. Mulailah kita bertanya-tanya, kenapa sampai saat ini belum dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ada apa? Masih ada kurang apakah saya? Apakah kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan percaya kita? Atau mungkin kita hanya biasa-biasa saja? Saudara-saudara, ingat, sudah terlalu banyak kebenaran firman Allah yang kita pelajari. Dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Nanti yang lain akan ditambahkan. Saudara bisa nggak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Bisakah kita benar-benar menganggap bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya? Bisakah kita merasakan bahwa benar-benar dunia ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya? Sehingga kalau saya tidak melakukan kehendak Tuhan, kalau saya tidak melakukan perintah Tuhan, rasanya nggak sejahtera, saudara. Dan ini penting dalam kehidupan kita. Kita mau jadi sama seperti Kristus, yang tidak ada celahnya, yang tidak ada dosanya. Kapan kita mencapai itu, saudara-saudara? Kalau seandainya kita tidak belajar, atau mungkin ketika mendengarkan firman yang keras, mulailah kita tersinggung. Jangan, saudara. Tapi minta supaya Tuhan berikan hikmat. Oh Tuhan, ini buat saya. Satu kesaksian ketika khotbah disampaikan, ada orang yang selalu bilang, itu buat saya, itu buat saya. Kenceng lagi, saudara-saudara. Bisa nggak kita, saudara-saudara? Atau kalau itu terlewatkan, saudara-saudara, dan kita pakai akal kita, logika kita untuk seolah-olah benar apa enggak, lewat kita.
dari berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan. Amin, saudara. Kita belajar, saudara-saudara, karena terlalu banyak. Misalnya, saudara-saudara, di luar sana khotbah yang menyenangkan, yang bikin ketawa, menyukakan hati, bicara saja tentang berkat. Engkau pasti diberkati, engkau pasti diberkati. Memang iya dikit diberkati. Tetapi masalahnya sekarang, apakah kita sudah dalam di dalam kebenaran firman Allah? Dan apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Allah itu? Berapa banyak yang harus mengalami kekecewaan? Karena selalu berbicara tentang berkat, berkat, berkat. Setelah dilimpahkan berkat, kena masalah, jatuh, gak karuan, kecewa. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat, kebenaran yang kuat, maka ketika kita diberkati, kita merasa berkat itu dari Tuhan, dan kita tidak menyalahgunakan berkat itu. Berapa banyak orang yang menyalahgunakan berkat, korupsi, mereka ambil duit dari orang, tapi mereka kelihatan sejahtera menjalankannya, bangun rumah besar dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita, kalau sesuatu yang tidak dari Tuhan, engkau melakukan itu, berarti engkau memelihara sesuatu yang tidak baik dalam hidup. Tetapi kalau itu benar-benar murni berkat dari Tuhan, kita lakukan itu, kita pasti menikmati berkat itu. Kan banyak orang yang mendapatkan misalnya dari hasil judi, banyak sudah mengejar, waduh enak nih, katakanlah dia menang deh. Tapi coba bayangkan dari hasil judi itu dia lakukan, memelihara keluarganya, membiayai rumah tangganya, berarti menanamkan sesuatu yang salah. Tapi coba walaupun sedikit kita diberikan oleh Tuhan berkat itu, kita makan ala kadarnya, rasanya nikmat. Kenapa? Kita terima semua itu dengan ucapan syukur. Kalau hasil judi bagaimana kita mau doa? Tuhan berkati. Atau hasil pencurian misalnya, Tuhan berkati berkat ini. Dicuri berkat ini. Tapi di sini nggak ada ya. Dulu saya pernah lakukan, saudara-saudara ya. Suatu saat di sekolah Alkitab, karena waktu itu banyak sekali kegiatan. Ini yang lalu, saudara-saudara ya, jangan saudara ikuti. Banyak kegiatan dari majelis pusat bikin acara-acara di Lampung dulu. Dan saya di dalam grup saya itu ada beberapa yang bisa bawa mobil waktu itu, saya nggak bisa. Jadi setiap kali menjemput makanan, itu kami yang di grup kami yang diutus untuk menjemput makanan. Nah, waktu itu saudara-saudara pernah kami ambil makanan nyuri sebelum. Jadi ada teman saya berdoa begini, Tuhan, kami tahu kami salah, tapi Engkau tahu kami lapar, Tuhan. Itu saudara-saudara, nyuri tidak bagus, saudara-saudara. Itu pengalaman dulu. Nah, biasanya saudara-saudara, kalau orang yang sudah terbiasa dengan kesalahan, dia akan terus jalani dan rasanya biasa-biasa aja, padahal sudah menanamkan sesuatu yang tidak baik. Tapi di sini nggak ada, amin. Haleluya, haleluya. Kayak dipaksa aja, saudara. Aduh. Jadi kita mau jadi sama seperti Yesus, amin. Masih ada satu lagi, saudara, kita selesaikan ya. Jadi Roh Kudus membawa kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Yang ke-17,
menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus akan menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15, ini sudah pernah kita baca ayat ini. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebagai seorang anak, saudara-saudara, di dalam dunia ini saja, kalau seandainya anak itu bersalah kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kira-kira enak nggak dia mau panggil papa atau papi? Rasanya kan takut ya, rasanya sungkan. Tapi kalau seandainya tidak ada salahnya anak itu, dia akan selalu datang, berani menghadap papanya. Pa, saya butuh ini, pa, saya perlu ini. Kalau itu dijalankan dengan benar, dengan baik, papanya pasti kasih. Nah ini saudara-saudara, Roh Kudus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak Allah. Anak berarti kita menjadikan Allah itu sebagai Bapa kita. Itu sah itu, saudara-saudara. Dan di dalam proses ini, sekali lagi saudara-saudara, ada yang perlu kita lalui, ada yang perlu kita jalankan selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-5 dan ayat 6, sebagai seorang anak ini mengingatkan atau mengungkap ayat yang ada di Amsal 3 kalau tidak salah ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tapi banyak orang percaya yang tidak mau mengikuti akan proses ini. Bukankah seorang bapak ketika anaknya membutuhkan sesuatu, tidak secara langsung diberikan, tetapi dia diproses dulu? Benar nggak itu apa yang dibutuhkan oleh anak ini? Nah, demikian juga dengan Bapa kita di dalam sorga. Dan diingatkan kepada kita, saudara-saudara, menjadi seorang anak. Kalau kita lanjutkan di dalam Ibrani ini, kita adalah anak yang sah, anak yang dari Allah. Bukan anak gampangan, saudara-saudara. Kalau anak gampangan dibiarkan saja. Sudah berbuat salah dibiarkan saja. Sudah banyak melakukan dosa dibiarkan saja. Itu anak gampangan. Tapi kita bukan anak gampangan. Amin, saudara-saudara. Kita adalah anak Allah yang mau diajar oleh Tuhan, oleh Bapa kita. Mungkin kita datang lalu kemudian mendapatkan teguran dari siapa saja mungkin kalau kita salah. Ingat bahwa itu mungkin adalah ajaran Tuhan buat kita. Karena Tuhan mengasihi, kan ada Tuhan mengasihi, menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
Artinya saudara-saudara, karena kita belum terbebas dari segala kekurangan dan dosa, kalau Tuhan menghajar kita, jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita persalahkan Tuhan. Sebab Dia menghajar orang yang dikasihinya. Mau dikasihi nggak sama Tuhan? Haleluya. Mau dihajar? Amin. Oh, tunggu dulu. Bukan bagianku tuh. Ada yang begitu ya. Saya mau enak-enak aja. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita terbentur dengan masalah yang sebenarnya itu Tuhan ingatkan, hei, engkau sudah melanggar mungkin. Sudah terbentur tapi nggak sadar-sadar misalnya. Tapi di sini biarlah kita mau mengingat kembali betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita sampai Dia menganggap kita sebagai anaknya, saudara-saudara. Dan sebagai seorang anak, biar kita dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita mau lakukan itu. Makanya ada lagu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, ada yang di sini sudah tidak ada mengalami penderitaan? Sudah enak semua. Usaha jalan enak, pekerjaan gajinya naik terus, rumah tangga sudah tidak ada percekcokan dalam keluarga, orang tua dan anak semuanya sudah aman. Ada nggak di sini seperti itu? Atau mungkin sebaliknya, terlalu banyak masalah yang muncul. Kalau itu masih terjadi, berarti Tuhan mengasihi kita. Tetapi pun kita harus ingat, kalau itu diingatkan oleh Tuhan, cepat-cepat kita berubah. Kalau itu kesalahan, cepat-cepat kita berubah. Amin. Supaya benar-benar Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kapan kita mau menikmati kemuliaan Allah? Kalau seandainya kita cuek dengan keadaan, dengan perintah Tuhan, kapan? Saya yakin kita ingin supaya kemuliaan Allah kita rasakan. Ketika orang lain, ketika keluarga kita punya masalah, ketika rumah tangga kita, ketika usaha kita, pekerjaan kita punya masalah, kita punya kuasa untuk mengatakan, Tuhan selesaikan masalah saya. Amin. Dia akan pasti berikan, sebab kita ini kan diciptakan segambar dengan gambarnya Allah. Bahkan kita menjadi seorang anak dari Allah, menjadi anak Allah. Anak pejabat saja sudah bangga, saudara-saudara. Bagaimana dengan anak Allah yang semuanya Dia ciptakan, yang semuanya Dia punya? Coba bayangkan, saudara-saudara, kalau kita punya orang tua yang kaya saja kita sudah merasa bangga. Apa yang kita inginkan orang tua kita penuhi. Bukankah Allah kita adalah Allah yang di atas segala-galanya, yang memegang nafas kita, yang memegang semua kekuasaan di dalam dunia ini? Dan mari kita punya pikiran dan perasaan hati yang betul-betul merasa bahwa Allah itu adalah Allah yang hebat. Amin. Allah itu adalah Allah yang dahsyat, dan segala kemuliaan itu pasti Dia akan berikan kepada kita. Sebab kita akan mengarah, bahkan diarahkan, dibawa menjadi sama seperti Yesus. Dan bahkan menjadi anak Allah.
kita adalah anak-anak Allah. Berlakulah seperti anak Allah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mudah-mudahan nanti minggu-minggu ke depan kita akan melihat apa yang perlu kita pelajari dalam jemaat di tempat ini supaya kita betul-betul bertumbuh. Dan saya ingatkan, jangan lewatkan, saudara-saudara, berita-berita yang dari Tuhan yang buat kita itu memberikan jalan keluar, memberikan apa yang terbaik di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku Memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Kami yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat seluruh keluarga, seluruh jemaat, saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini ya Bapa di sorga. Angkat bangsa kami ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman, bangsa yang damai, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, memberkati kita, mengingatkan kita, memulihkan kita, menyatakan kuasa di dalam kehidupan perjalanan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.